Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya seluruh guru hebat di Indonesia? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali saya akan berbagi tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Perubahan paradigma baru bahwa pengontrol terbaik diri adalah diri sendiri. Dengan bahasa lain, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke? Kemudian kaitannya dengan disiplin positif, bagaimana menanamkan motivasi diri pada murid-murid selaras dengan usaha menuntun tumbuh dan kembang anak untuk menjadi lebih baik. Dengan kata lain, motivasi intrinsik ini akan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Untuk menciptakan disiplin positif, perlu usaha maksimal semua warga sekolah. Salah satu caranya melalui pendekatan yang dinamakan dengan restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Johnson yang berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga pada saat mereka kembali kepada teman-temannya sudah dengan karakter yang lebih kuat atau karakter yang lebih baik lagi. Seperti apa restitusi dan apa saja langkah-langkahnya? Mari kita simak bersama dua buah ilustrasi kasus yang mungkin ini juga terjadi pada kelas Bapak dan Ibu sekalian. Skenario yang pertama, sebut saja Ariel. Dia merupakan siswa kelas 4. Pada saat jam istirahat, Bu Guru memergokinya sedang mencuri uang salah satu temannya. Bu Guru kemudian meminta Ariel untuk menghadap. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum Ariel, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ariel tahu mengapa Ibu memanggil kamu ke sini? Belum Ibu, memangnya ada apa ya Bu? Begini, tadi pas saat istirahat, Ibu melihat Ariel mengambil uang salah satu temannya. Benar ya? Tidak Ibu. Ariel yakin tidak mengambilnya. Ibu ada buktinya loh. Iya Bu, maafkan Ariel ya Bu, Ariel salah. Sudah. Ariel tenang dulu ya. Sekarang Ibu mau bertanya lagi nih. Apakah mengambil uang termasuk perbuatan yang baik? Tidak baik Ibu, Ariel salah. Oke, di sini Ibu tidak bahas siapa yang salah ya. Karena sebagai manusia kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah kok. Ibu akan membantu Ariel untuk memperbaiki kesalahan ini. Terima kasih Ibu. Ariel sudah merasa baikan sekarang? Iya Bu. Coba Ariel cerita mengapa sampai mengambil uang temannya. Ariel lapar Bu, tadi pas berangkat Ariel lupa minta uang jajan sama Ibu. Kenapa Ariel sampai lupa? Ariel buru-buru Ibu, Ariel bangunnya kesiangan. Oke Ariel, masih ingat dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat bareng pada awal kita berada di kelas 4 kan? Ingat Ibu. Apa coba? Enggak boleh mengambil punya teman. Nah, itu Ariel ngerti. Kalau kita ambil uang teman berarti kita sudah mencuri dan melakukan dosa Ibu. Nah, kalau Ariel sendiri maunya menjadi anak yang seperti apa? Anak yang baik Ibu. Ariel tidak mau dianggap pencuri oleh teman-teman. Baik, Ariel ada ide supaya tidak ambil uang temannya.
Ariel harus ingat untuk minta uang jajan sama ibu. Kalau perlu pada saat malam hari sudah dipersiapkan. Ariel enggak mau bangun kesiangan lagi, enggak mau buru-buru lagi sampai enggak sempat sarapan. Ariel merasa sangat lapar, Ibu. Bagus, Ariel. Untuk uang yang kamu ambil sekarang, Ariel ada ide? Ariel akan meminta maaf pada Ilham dan mengembalikan uangnya, Ibu. Hanya saja Ariel enggak punya kalau sekarang karena sudah dibelanjakan makanannya semuanya. Ariel juga sangat malu, Ibu. Bisa bantu? Baik, Ibu akan bantu ya. Ariel mau minta maaf dan mengembalikan uangnya kapan, sayang? Sekarang saja, Ibu. Saya akan meminta maaf untuk mengembalikan uangnya, insya Allah besok. Bagus, Ariel. Lebih cepat, lebih baik lagi. Ibu panggilkan Ilham sekarang ya. Oke. Bu guru kemudian memanggil Ilham. Akhirnya Ariel merasa lega. Cerita pun berakhir. Oke, kita akan bahas mengenai segitiga restitusi. Pada bagian dasar, yakni menstabilkan identitas atau stabilize the identity, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan untuk menjadi orang yang sukses. Di sini Ariel mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia merasa lapar. Kalau kita langsung mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Sementara kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita harus menstabilkan identitas anak tersebut sebelum sesuatu terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Oke, kemudian dilanjutkan dengan sisi yang kedua, yakni validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Di sini setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pertanyaan seperti, kamu pasti punya alasan dong mengapa melakukan hal itu. Sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Oke, kita lanjut pada sisi yang ketiga, yakni menanyakan keyakinan or check the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya. Pertanyaan seperti, apa nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya? Pertanyaan-pertanyaan ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Terkadang mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Melalui pertanyaan guru tersebut bisa membantu siswa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kesimpulan, upaya meningkatkan disiplin positif melalui pendekatan restitusi yang dilaksanakan melalui 3 tahap, yakni pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan akan membentuk karakter positif murid yang tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang pada akhirnya tercipta budaya yang positif, insya Allah. Demikian
tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.